Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Ini karya Syekh Sa'id Ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya, melanjutkan pada halaman 21, Al-Matlabur Rabi', yaitu poin yang keempat, Manzilatus Sunnah, kedudukan sunnah, kedudukan sunnah. Berkata rahimahullahu ta'ala, As-sunnatu hisnullahil hasin alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Kata beliau rahimahullah, sunnah ini adalah benteng Allah, benteng yang sangat kokoh. Alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Siapa yang masuk ke dalam sunnah ini, maka dia akan menjadi orang yang aman. Siapa yang mengikuti sunnah ini, maka dia akan menjadi aman. Wa babuhul a'zam alladhi man dakhalahu kana ilaihi minal wasilin. Dan sunnah ini adalah pintu Allah yang agung. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia termasuk orang-orang yang menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti sunnah menjadi aman, menjadi tenang, tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang pikirannya. Di dalam beribadah dia tenang karena dia punya pijakan. Di dalam masalah-masalah yang lainnya, bahkan dalam bab muamalah, dia juga merasa aman dan nyaman. Ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang benar-benar mengikuti sunnah. Wa hiya taqumu bi ahliha wa in qaudat bihim a'maluhum. Sunnah ini yang akan mengangkat orang-orang yang mengikutinya. Sunnah ini yang akan mendirikan orang-orang yang mengikuti sunnah. Meskipun yakni mereka secara amalan tidak banyak sebagaimana amalan orang lain, tetapi ketika dia berjalan di atas sunnah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'a nuruha baina aydihim idza tufi'at li ahli al-bid'ah wan nifaqi anwaruhum. Orang yang mengikuti sunnah ini, mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah. Diberi cahaya oleh Allah. Di saat cahaya itu dipadamkan oleh Allah untuk orang-orang yang mengikuti bid'ah, orang-orang yang melakukan kenifakan. Allah memberikan cahaya kepada ahli sunnah, tetapi Allah memadamkan cahaya bagi ahli bid'ah dan ahli nifaq. Wa ahlus sunnah humul mubayyadah wujuhuhum idza swaddat wujuh ahli bid'ah. Ahli sunnah ini wajah mereka akan diberikan cahaya, akan diputihkan berseri-seri oleh Allah di saat wajah-wajah ahli bid'ah nanti menjadi hitam kusam. Ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana nanti ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam gelap. Siapa mereka? Dua golongan. Wajah-wajah yang putih berseri, bercahaya, dan ada wajah yang gelap. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas
radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, tabyaddu wujuh ahli sunnah wal i'tilaf, wajah-wajah ahli sunnah dan orang-orang yang menjaga persatuan, itulah wajah yang nanti akan menjadi putih bersih dan berseri-seri. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ati wat tafarruq, sedangkan wajah-wajah yang hitam gelap nanti, itulah wajahnya ahlul bid'ati dan orang-orang yang suka berpecah belah. Ini tafsiran sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang ayat tersebut, dan kita akan jumpai nanti di akhirat, ya, di mana Allah memberikan cahaya, Allah menjadikan wajah-wajah ahli sunnah menjadi putih, menjadi berseri, tetapi sebaliknya ahlul bidah menjadi gelap dan mereka dalam keadaan berbeda dengan ahli sunnah, sedih, ya, dalam keadaan merasa tersiksa. Was-sunnatu hiyal hayah wan nur alladhani bihima sa'adatul abdi wa hadahu. Sunnah ini adalah kehidupan dan cahaya, di mana keduanya itu adalah al-hayah wan nur, adalah kebahagiaan seorang hamba, wa hudahu wa fauzu, dan sunnah itu menjadi petunjuk, menjadi sebab petunjuk dan kemenangan. Sunnah ini adalah cahaya, sunnah ini adalah kehidupan, sunnah ini adalah petunjuk dan kemenangan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aw man kana maitan fa ahyaynah وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Apakah orang-orang yang mereka dalam keadaan mayit kemudian kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya, yang dengan cahaya itu mereka akan berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fid dhulumat, apakah sama perumpamaan orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah, yang kemudian mereka berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu, apakah sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikian itulah orang-orang kafir melihat bagaimana amalan mereka nanti atas apa yang mereka kerjakan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada ahli sunnah. Di dalam beragama mereka mengikuti cahaya sunnah, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, dalam kehidupan dunia dia diberi cahaya oleh Allah. Tapi ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang menjauh dari sunnah, orang-orang yang lebih memilih bid'ah, maka mereka akan berada di dalam kegelapan. Mereka jauh dari petunjuk Nabi SAW. Sehingga tentu berbeda antara kehidupan ahli sunnah dan kehidupan ahli bidah. Maka dari situ kita tahu bagaimana kedudukan sunnah. Sunnah kedudukannya begitu tinggi, sehingga orang-orang yang mengikuti sunnah dan masuk ke dalam sunnah ini, mereka dijamin keamanannya. Mereka dijamin dengan cahaya Allah, dijamin dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada yang bisa merasakan kecuali orang yang benar-benar mengikuti sunnah. Meskipun dia mengikuti sunnah secara zahir, tapi kalau dia belum 100%, belum benar-benar mengikuti dengan jujur, tidak bisa merasakan ini. Ya, kenikmatan, kelezatan sunnah kita akan peroleh ketika kita benar-benar mengikuti sunnah yang sebenarnya. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, manzilatu sahibis sunnah wa sahibil bid'ah, kedudukan pengikut sunnah, kedudukan orang-orang yang mengikuti sunnah dan orang-orang yang mengikuti bid'ah. Yang pertama kata beliau, manzilatu sahibis sunnah, kedudukan orang yang mengikuti sunnah. Sahibus sunnah hayyul qalbi, orang yang mengikuti sunnah maka hatinya itu hidup. Mustanirul qalbi,
hatinya itu bercahaya. Orang yang mengikuti sunnah, hatinya hidup. Bagaimana tidak? Karena yang dia ikuti adalah sunnah Nabi, sehingga hatinya bercahaya. Wa qad dzakara Allahu 'azza wa jalla al-hayata wan nura fi kitabih. Allah telah menyebutkan tentang kehidupan dan cahaya ini di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, fi ghairi mawdi'in, lebih dari satu ayat, di dalam banyak ayat. Wa ja'alahuma sifat ahli iman, dan Allah menjadikan kehidupan dan cahaya ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Mereka hakikatnya hidup di atas sunnah, hakikatnya bercahaya karena mengikuti sunnah. Fa innal qalbal hayya al-mustanira, karena sesungguhnya hati yang hidup lagi bercahaya, huwallazi aqala 'anillahi wa ad'ana wa fahima anhu. Hakikat hati yang hidup, hati yang bercahaya adalah hati yang mengenal Allah, hati yang faham tentang Allah, hati yang mengerti tentang Allah. Wanqada li tauhidihi, hati yang mau tunduk untuk mentauhidkan Allah. Wa mutaba'ati ma ba'atha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati mereka hidup, mengerti akan Allah, faham akan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Hatinya hidup, tunduk hatinya dengan ittiba kepada apa yang Allah utus kepada Rasulnya, tunduk kepada sunnahnya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alullah ta'ala an yaj'ala lahu nuran fi qalbihi wa sam'ihi wa basarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dijadikan untuknya cahaya, agar Allah memberikan cahaya fi qalbihi, di dalam hatinya, wa sam'ihi, dalam pendengarannya, wa basarihi, dalam penglihatannya, wa lisanihi, dalam lisannya, wa min fawqihi, dari atasnya, wa min tahti, dari bawahnya, wa an yaminihi, dari kanan, wa shimal, wa an shimali, dari kirinya, wa min khalfihi wa min amami, dari belakang maupun dari depan. Nabi berdoa kepada Allah, dan ini diantaranya doa kemana? Doa ketika kita berjalan menuju masjid, berdoa agar kita diberikan cahaya oleh Allah. Allah wa an yaj'ala lahu nuran, Nabi meminta kepada Allah agar dijadikan baginya cahaya, diberikan cahaya. Wa an yaj'ala dzatahu nuran wa fi basharihi wa lahmihi wa 'idhamihi wa lahmihi. Nabi berdoa agar Allah menjadikan cahaya dalam tubuhnya, dalam kulitnya, dalam laham, dagingnya, ya, bahkan tulangnya, wadami, bahkan darahnya. Fatalaba sallallahu alaihi wasallam an-nura li dhati wa li ab'abihi wa li hawasihi adh-dhahir wal batinah. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah cahaya kepada zat, kepada tubuh Nabi, berikan cahaya baik itu dalam yang nampak, adh-dhahirah, maupun yang tidak nampak, dalam indra yang nampak maupun tidak nampak. Wali jihatihi sittah, Nabi juga meminta, ya Allah, berikan aku cahaya dari 6 arah, depan, belakang, kanan, kiri, mana lagi? Atas bawah, ya. Nabi meminta semuanya. Wal mu'min madkhaluhu nur wa makhrajuhu nur wa qawluhu nur wa amaluhu nur. Orang yang beriman itu, ya, dia akan mendapatkan cahaya dari dalam, dari luar. Ucapannya cahaya, amalannya cahaya. Wa hadzal nur bihasabi quwwatihi wa dha'fihi yadhharu li sahibihi yaumal qiyamah. Dan cahaya ini sesuai dengan kekuatan atau lemahnya keimanan seorang yang akan nampak kelak pada hari kiamat. Ya, cahaya ini akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat kelak.
tergantung kepada kekuatan iman kita, kekuatan ittiba kita kepada sunnah. Qala fayas'a baina yadayhi wa yamini, maka cahaya itu akan nampak dari depan, dari kanan. Faminan nasi man yakunu nur kasyams, ada sebagian orang nanti di hari kiamat cahayanya bagikan matahari, begitu terang. Wa akhar kan najm, sebagian yang lain cahayanya seperti bintang. Wa akhar kan nakhlatit tawilah, sebagian orang akan diberikan cahaya oleh Allah yang tinggi seperti pohon kurma. Wa akhar karrajulil qa'im, sebagian yang lain diberi cahaya oleh Allah seperti orang yang berdiri. Wa akhar duna dzalik, dan yang lain memiliki cahaya di bawah dari itu. Hatta anna minhum man yu'ta nuran ala ra'si ibhami qadami, bahkan ada nanti sebagian orang yang diberi cahaya oleh Allah tapi sekedar di ujung jempol kaki. Dia diberi cahaya oleh Allah tapi di ujung jempol kaki saja. Yudhi'u marratan wa yudfi'u ukhra, kadang nyala cahaya itu bersinar, kadang juga dia akan redup. Kama kana nur imanihi wa mutaba'ati fid dunya kadzalik, sebagaimana cahaya keimanan dia pada saat di dunia, sebagaimana ittiba dia kepada Nabi saat di dunia. Semakin dia kuat imannya, semakin dia kuat ittibanya kepada Nabi, mengikuti Nabi, maka semakin kuat cahayanya, semakin besar cahayanya. Tapi ketika seorang lemah imannya, jauh dari sunnah, jauh dari ittiba kepada Nabi, maka semakin kecil cahayanya, semakin kecil cahayanya, semakin kecil cahayanya. Fahuwa hadha bi'ainihi yadharu hunaka al-hissi wal 'ayan. Ini semua cahaya ini akan nampak dengan jelas kelak di hari kiamat. Ini kondisi manusia pada hari kiamat akan sesuai dengan ittiba dia kepada siapa? Kepada Rasul, ittiba dia kepada sunnah. Makanya pada hari kiamat nanti kita akan menjumpai manusia yang bermacam-macam. Ya, manusia bermacam-macam. Pada saat kita nanti dikumpulkan oleh Allah, manusia bermacam-macam menghadap Allah. Ada yang datang dalam keadaan jalan miring, ada yang datang dalam keadaan tidak punya daging di wajahnya, ada dalam keadaan dia seperti orang yang kesurupan, kayak orang gila kesurupan. Ini kondisi manusia. Ada yang datang dalam keadaan membawa cahaya yang begitu terang. Ini sesuai dengan kondisi dan amaliyahnya ketika di dunia. Makanya kata Nabi SAW, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma ya'ti yaumal qiyamah wa ala shikkihi al-akhar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki dua istri di dunia, kemudian dia tidak adil, maka kelak di hari kiamat dia datang dalam keadaan berjalan miring. Dan antum bisa lihat, ya. Kemudian kata Nabi, orang yang suka minta-minta, tasawul itu meminta-minta tanpa ada kebutuhan. Dia bisa bekerja, dia bisa mencari pekerjaan, dia diberi kesehatan oleh Allah, dia diberi kemampuan untuk bekerja, tapi tidak mau, dia minta-minta terus. Maka kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tanpa daging, mengerikan. Kenapa kata ulama? Karena ketika di dunia dia tidak punya malu, ya, maka dipermalukan nanti ketika di akhirat. Ada yang datang pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang kesurupan, mereka pemakan harta riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila yang kerasukan jin. Ini orang-orang yang makan harta riba. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang kedua, setelah beliau menyebutkan kedudukan ahli sunnah, mereka orang-orang yang hatinya hidup, hatinya bercahaya, mereka orang-orang yang senantiasa tunduk mentauhidkan Allah. Maka kata beliau, wa alamatu ahli sunnati katsira. Ciri-ciri dan tanda-tanda ahli sunnah sangat banyak.
yudrikuhal uqala'u minal bashar, yang diketahui oleh orang-orang yang berakal. Wa min ahammi tilkal alamat, dan di antara tanda-tanda dan ciri-ciri ahli sunnah ya yang harus kita ketahui sehingga kita bisa membedakan mana ahli sunnah dan mana ahli bid'ah. Ya, di saat banyak orang yang mengaku kami ini ahli sunnah wal jamaah, kami ini aswaja, kami ini apa lagi? Kami ini yang paling sunnah, kami ini yang paling cinta kepada Rasulullah, maka kita harus membuktikan itu semuanya. Inilah diantara cirinya sehingga kita bisa mengetahui siapa ahli sunnah sebenarnya. Kata beliau yang pertama, al-i'tisam bil kitabi was sunnah wal 'addu 'ala dzalika bin nawajid. Yang pertama, ahli sunnah adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Ahli sunnah adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dan menggigit dengan gigi gerahamnya. Artinya dengan kuat dia berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai ahli sunnah sedangkan dia jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah? Amaliyahnya, perbuatannya, ibadahnya menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Ya, ini tidak mungkin dikatakan sebagai ahli sunnah. Maka ahli sunnah menjadikan Al-Quran dan sunnah adalah pedomannya, sehingga dia selalu berpegang, selalu dia bersatu, selalu dia kembali. Karena itu Allah firmankan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih dalam beberapa masalah perkara, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada siapa? Rasul, kembalikan kepada sunnahnya. Itu yang menjadi rujukan kita. Kemudian ciri yang kedua kata beliau, at-tahakumu ilal kitabi was sunnah fil usuli wal furu'. At-tahakum ilal kitabi was sunnah fil usuli wal furu'. Kita berhukum dengan Al-Quran dan sunnah dalam seluruh perkara, perkara-perkara prinsip pokok maupun perkara-perkara cabang, semuanya dalam akidah. Maka kita menjadikan landasan hukum kita Al-Quran dan sunnah. Dalam masalah ibadah, menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai landasan hukum. Dalam masalah muamalah, kita jadikan Al-Quran dan sunnah sebagai landasan hukum. Tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga, hubbuhum li ahli sunnah wal mutamassikina biha wa bughduhum li ahli bid'ah. Ciri daripada ahli sunnah adalah mereka mencintai saudara mereka dari kalangan ahli sunnah yang lainnya. Ingat, ahli sunnah mereka mencintai saudara mereka dari ahli sunnah yang lain, meskipun beda majelis taklimnya, beda tempat tinggalnya, beda lembaga tempat belajarnya, beda negerinya, tetapi mereka disatukan di atas sunnah. Maka kita wajib saling mencintai. Ya, al-mutamassikina biha, mencintai saudara ahli sunnah yang lainnya yang mereka berpegang teguh dengan sunnah. Wa bughduhum li ahli bid'ah. Kita mencintai saudara kita ahli sunnah dan kita membenci ahlul bid'ah. Jangan dibalik. Ahlul bid'ah dicintai, ahlul bid'ah diajak, ahlul bid'ah ditolong, dibantu, tapi ahli sunnah dibenci. Ahli sunnah dimusuhi, ahli sunnah difitnah. Ini tidak benar. Kalau ada yang mengaku sebagai ahli sunnah, kemudian dia membenci ahli sunnah yang lain, kemudian dia memfitnah ahli sunnah yang lain, wallahi mereka bukan ahli sunnah. Mereka itu ahlul furqah. Mereka orang-orang yang suka memecah belah. Mereka ahlul ahwa, orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Tapi ahli sunnah ciri mereka mencintai saudara mereka dari kalangan ahli sunnah, ya, dan membenci ahli bidah. Kenapa kita membenci ahli bidah? Kenapa kita tidak cintai mereka? Karena ahli bidah ini hakikatnya mereka memusuhi sunnah Nabi. Kalau mereka mau dicintai, mereka ikuti sunnah, sehingga kita cintai mereka. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara
yang baru dalam agama, perkara-perkara bid'ah, termasuk pelakunya. Jangan kemudian, oh anda tidak ikut bid'ah, anda tidak melakukan perkara-perkara bid'ah, anda tidak ikut amaliyah bid'ah, tetapi dia berkawan dengan ahli bid'ah, ya. Kemudian dia tidak mengingkari kemungkarannya, dia tidak memberikan nasihat kepadanya. Tidak benar. Kalau kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa memberikan nasihat, tinggalkan. Karena bisa nanti kita yang akan diseret mengikuti bid'ah mereka. Dan tidak ada jaminan kita bisa selamat dari hal itu. Kemudian yang keempat, la yastauhasun min qillatis salikin. Ahlus sunnah tidak minder, tidak takut. Ahli sunnah tidak tidak malu, tidak gundah gulana. Disebabkan apa? Qillatis salikin, sedikitnya orang-orang yang mengikuti sunnah. Ya. Li'anna al-haqqa dhalatul mu'min ya'khudhu bihi walau khalafahu an-nas. Kenapa? Karena kebenaran ini adalah barang hilang milik orang yang beriman. Dia akan mengambilnya meskipun banyak orang yang menyelisihinya. Artinya sunnah ini wajib diikuti meskipun sedikit orang yang ikut. Ya. Dan sunnatullah yang namanya kebaikan dan keburukan, pasti keburukan lebih banyak pengikutnya. Pasti. Oleh karena itu sunnah dengan bid'ah lebih banyak orang yang ikut bid'ah. Ya, iman dan kufur orang lebih banyak ikut kekufuran. Taat dan maksiat orang lebih banyak bermaksiat daripada taat. Tetapi ketika kita menjumpai, oh ternyata ahlus sunnah sedikit jumlahnya, oh ternyata orang-orang yang mengikuti sunnah ini tidak banyak jumlahnya, jangan kita mundur. Begitulah tabiat kebenaran, sedikit jumlahnya. Ya, lihat sahabat Nabi SAW. Dari awal Nabi berdakwah di Makkah, berapa yang ikut Nabi? Hanya sedikit. Ketika Nabi hijrah, berapa yang ikut Nabi dibanding orang kafir pada masa itu? Sedikit. Ya, sedikit. Bahkan Nabi SAW mengkhabarkan bahwa nanti pada hari kiamat ya'tin Nabi wa ma'ahu rahad, akan datang di hari kiamat nanti seorang Nabi yang dia hanya membawa pengikut tidak sampai 10 orang. Ya'tin Nabi wa ma'ahu rajul aw rajulan, akan datang nanti dari kiamat seorang Nabi yang hanya punya 2 pengikut. Hanya punya 2 pengikut. Bayangkan itu Nabi. Ya. Wa ya'tin Nabi wa laisa ma'ahu ahad, dan akan datang dari kiamat seorang Nabi dan tidak mendapatkan pengikut satupun dari umatnya. Apakah kemudian dakwahnya tidak benar? Apakah kemudian caranya tidak benar yang didakwah? Tidak. Tapi itulah sunnatullah. Maka ahlus sunnah tidak minder, tidak mundur, tidak kendor ketika melihat orang-orang yang mengikuti sunnah ini jumlahnya sedikit. Tapi semakin semangat di dalam belajarnya, semangat di dalam ittiba mengikuti sunnah, semangat di dalam mendakwahkannya. Kemudian ciri yang kelima, as-sidqu fil aqwali wal af'al bitatbiqis sahih li hadjil kitabi was sunnah. Ciri yang kelima adalah jujur. Harus jujur. Ahli sunnah cirinya adalah jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam amalan. Bitatbiqis sahih li hadjil kitabi was sunnah. Dengan mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, jujur ucapannya mengikuti Al-Quran. Ya, ketika dia mengaku Sunnah, mengikuti Sunnah, maka harus jujur dalam praktek amaliyahnya. Harus sesuai dengan Sunnah, karena banyak orang yang berbohong. Bahkan slogannya Sunnah, benderanya Sunnah, jaketnya Sunnah, tapi ternyata tidak jujur dalam amaliyahnya. Ya, maka harus dibuktikan. Makanya ketika seorang mengaku cinta kepada Nabi, ya, mengaku mengikuti sunnah Nabi, harus dibuktikan. Dibuktikannya harus tunduk kepada perintahnya, harus patuh kepada perintahnya,
harus benar-benar mengikuti sunnahnya. Ini pembuktiannya. Kemudian yang keenam, ciri ahli sunnah at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi kana khuluquhul Qur'an. Ahli sunnah mereka orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladaninya. Alladzi kana khuluquhul Qur'an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka semuanya, baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlak, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya diambil akidahnya saja, tidak hanya diambil ibadahnya saja, tapi semua yang dicontohkan oleh Nabi, maka itulah yang menjadi panutan bagi ahli sunnah. Nah, ini 6 ciri-ciri inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Sehingga dari situ, secara garis besar kita bisa melihat siapa sebenarnya ahli sunnah. Ya. Kalau kita tahu ternyata ciri-ciri ini ada pada orang lain yang kita tidak kenal, ya, maka kita wajib menghormati dia. Dia ahli sunnah. Kita akui dia sebagai ahli sunnah. Meskipun dia tidak satu majelis dengan kita, tapi ternyata mereka terpenuhi ciri-ciri tersebut, maka dia adalah ahli sunnah. Kemudian selanjutnya, manzilatu sahibil bid'ah, kedudukan sahibil bid'ah, kedudukan ahli bid'ah di dalam agama. Sahibul bid'ati mayyitul qalbi, kata Syekh rahimahullah, sahibul bid'ati mayyitul qalbi. Ahlul bid'ah itu hatinya mati, mudlimah, gelap. Wa qad ja'ala Allahu al-mauta wad-dhulma sifah man kharaja 'anil iman. Dan Allah menjadikan kematian dan kegelapan itu adalah ciri orang-orang yang keluar dari keimanan. Wal qalbul mayyit al-mudlim alladhi lam ya'qil anillah, hati yang mati, hati yang gelap, yang tidak mengerti tentang Allah, yang tidak faham tentang Allah. Walan qada lima ba'atha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang tidak mau tunduk terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah utus, atau apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang mati. ولهذا وصف الله سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء. Oleh karena itu Allah mensifati dan memberikan gambaran tentang orang-orang yang mati dan mereka tidak hidup. وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها, mereka ini berada di dalam kegelapan yang tidak bisa keluar. Ya, kalau sunnah tadi cahaya, kalau bid'ah itu adalah kegelapan. Kalau cahaya itu bisa digunakan untuk berjalan, bisa digunakan untuk beribadah, bisa digunakan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka bid'ah ini yang menghalangi dia di dalam beragama, menghalangi dia di dalam mengikuti tuntunan Rasulullah, sehingga dia akan mendapatkan kegelapan dan kegelapan di dunia maupun di akhirat. Qala wa lihadza kanat adh-dhulmah mustawliyatan 'alaihim fi jami'i hayatihim. Oleh karena itu kegelapan itu menguasai ahlul bid'ah dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka ini kehidupan dalam agama dikuasai oleh kegelapan. Mereka tidak bisa melihat lagi mana yang hak, mana yang batil. Sampai kata beliau rahimahullah, faqulubuhum mudlimah taral haqqa fi suratil batil wal batila fi suratil haqq. Ahlul bid'ah yang hati mereka itu gelap, ya, mereka memandang kebenaran seperti kebatilan. Ketika mereka memandang kebatilan seperti kebenaran, jadi berbalik disebabkan kegelapan hati mereka. Qala wa a'maluhum mudlimah, amalan mereka pun gelap. Wa aqwaluhum mudlimah, ucapan mereka pun gelap. Wa ahwaluhum kulluha mudlimah, keadaan mereka, kehidupan mereka pun gelap.
wa quburuhum mumtali'atun 'alaihimud dhulma. Bahkan kuburan mereka pun ya diliputi oleh kegelapan. Diliputi oleh kegelapan. Ini disebabkan bid'ah yang mereka lakukan. Sehingga gelap untuk memandang kebenaran. Lihat sunnah yang jelas-jelas ajaran Nabi, mereka perangi, mereka musuhi, mereka fitnah karena gelap hati mereka. Ya, bid'ah, kebatilan, maksiat, mereka yakini itu sebagai ibadah, taqarrub kepada Allah. Ya, lihat rumah Allah yang harusnya dijadikan tempat ibadah, ya, kemudian rumah Allah yang harusnya tempat berzikir kepada Allah, mereka jadikan sebagai tempat maksiat. Bagaimana tidak? Mereka melakukan kemaksiatan di rumah Allah. Lihat apa yang mereka lakukan, mengadakan tarian-tarian dengan berzikir, nyanyian. Ini tidak dibenarkan. Rumah Allah tempat orang untuk beribadah, rumah Allah tempat orang untuk berzikir, tempat orang untuk belajar. Tapi mereka tadi sudah gelap, sehingga mereka menganggap itu sebagai ibadah. Ya, itu sebagai ibadah. Wa idza qusimatil anwaru yaumal qiyamati dunal jisri lil 'uburi 'alaihi baqaw fid dhulumat. Kelak pada hari kiamat, pada saat cahaya itu dibagikan oleh Allah kepada ahli sunnah, sebelum mereka menyeberangi jembatan nanti, mereka ahlul bidah tetap di dalam kegelapan mereka. Nah, karena ketika seorang melewati jembatan, ada dari mereka, ada dari manusia ini yang seperti kedipan mata, cepat. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang berlari, ada seperti larinya kuda yang kencang. Ada yang terseok-seok, ada yang bahkan kena besi-besi tajam kain sehingga diterobek-robek badannya. Nah, ini ketika seorang diberikan cahaya oleh Allah, maka di situ dia akan berjalan dengan cepat, ya, sesuai dengan kadar keimanan dan kadar ittiba dia. Semakin tinggi keimanannya, semakin ittiba dia kepada Rasulullah, maka akan semakin cepat perjalanan dia menyeberangi jembatan tersebut. Sudah azan dulu? Oh belum. Baik. Qala wa hadhihi adh-dhulmah allati khalaqa fiha al-khalqa awwalan faman arada Allah subhanahu wa ta'ala bihi as-sa'adata akhrajahu minha ila an-nur. Kegelapan inilah yang Allah ciptakan. Kalau Allah menginginkan seorang kebahagiaan untuknya, maka Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Wa man arada bihi syaqawah tarakahu fiha. Dan apabila Allah menginginkan kepada seorang kecelakaan, kesengsaraan baginya, Allah akan biarkan dia dalam kegelapan. Ini cahaya sunnah, gelapnya atau kegelapan bid'ah. Karena sunnah dan bid'ah tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa berkumpul, ya, antara cahaya dan kegelapan. Maka ini yang kita harus pahami. Di mana orang-orang yang mengikuti sunnah, mereka akan menjadi aman, mereka akan menjadi tenang, mereka akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Itu di dunia, begitu juga di akhirat. Mereka akan mendapatkan cahaya sehingga mereka bisa berjalan di atas sirat. Dia akan diberikan ketenangan, diberikan petunjuk oleh Allah sehingga dia akan selamat ketika di akhirat. Tapi sebaliknya ahlul bidah, ya, gelap kehidupannya, gelap urusan agama dan ibadahnya, sehingga mereka akan melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Melihat kebatilan adalah seperti kebenaran, yang akhirnya mereka bingung dalam kehidupannya dan juga bingung dalam kehidupan akhiratnya kelak. Nah, ini diantara ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang kedudukan ahli bid'ah. Kemudian selanjutnya, melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, al-mabhatsu tsani, dhulumatul bid'ah. Poin selanjutnya
pembahasan kedua adalah kegelapan bid'ah. Kegelapan bid'ah. Kalau tadi kita bacakan tentang cahaya sunnah, kegelapan bid'ah. Tapi beliau rahimahullah sebelum menyebutkan hal itu, beliau mengawali dengan pengertian bid'ah. Ini tolong difahami, dan insyaallah ahli sunnah mereka akan faham ini dan tidak gagal faham. Karena banyak yang gagal faham ketika kita sebutkan bid'ah. Baik. Kata beliau rahimahullah, al-bid'atu lughatan. Bid'ah secara bahasa pengertiannya al-hadatsu fid dini ba'dal ikmal, yaitu perkara yang baru di dalam agama setelah sempurna. Agama ini telah sempurna. Baik. Kemudian ada perkara baru di dalam agama setelah sempurna, maka ini adalah bid'ah. Aw mastuhditsa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mal. Bid'ah itu dalam pengertian bahasa yang lain adalah sesuatu yang diada-adakan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam perkara akidah, keyakinan, atau dalam amaliyah. Ya, dalam masalah keyakinan, akidah, atau masalah amaliyah ibadah. Maka ini disebut bid'ah. Karena agama telah sempurna. Oleh sebab itu antum bisa lihat ahlus sunnah, mereka orang-orang yang di dalam ibadahnya tidak membebani diri. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dikerjakan, apa yang ada dalilnya dilaksanakan. Tidak ada contoh, tidak mengerjakan. Tidak ada dalil dan dasarnya, maka tidak mengerjakan. Itu ibadah dan ringan di dalam ibadah. Oleh karena itu Allah sebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat ini, Allah menginginkan keringanan bagi manusia. Allah tidak menginginkan suatu yang berat, tidak ingin memberatkan manusia. Tetapi manusia itu sendiri yang akhirnya memberatkan diri mereka. Membuat ibadah-ibadah, tata cara beragama yang tidak ada contoh, akhirnya mereka keberatan sendiri. Tapi kalau kita mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita akan mudah di dalam beragama, mudah di dalam beribadah. Ya, karena Allah tidak menginginkan keberatan, tidak menginginkan atau tidak memberikan sesuatu yang berat bagi kita, tidak ingin memberatkan manusia. Maka suatu yang baru dalam agama setelah agama ini disempurnakan oleh Allah, maka itulah bid'ah. Ingat, tidak ada perkara ini di dalam urusan dunia. Urusan dunia tafadhol, silahkan. Ya, mau membuat perkara yang baru, inovasi baru, punya penemuan yang baru, silahkan. Tapi urusan agama selesai, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Wa yuqal ibtada'tu syai'a qawlan aw fi'lan. Kalau kita katakan ibtada'tu syai'a, aku membuat sesuatu yang baru, qawlan aw fi'lan, ucapan atau perbuatan. Idza ibtada'tuhu an ghairi mithalin sabiq, maknanya bahwa aku memulai sesuatu yang belum pernah ada contoh. Ya, kata-kata ibtada'tu adalah aku membuat sesuatu yang baru. Maknanya min ghairi mithalin sabiq, belum ada contoh sebelumnya. Wa aslu madah bada'a likhtira'i ala ghairi mithalin sabiq. Kata beliau, asal kata bid'ah itu dari kata bada'a, badal ain, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ardh. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Badi' di sini ay mukhtari'uhuma min ghairi mithalin sabiqin mutaqaddim. Allah yang mengadakan
Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi itu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, apakah ada yang menciptakan langit dan bumi sebelum Allah? Tidak ada. Tidak ada. Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah menyebutkan dirinya Badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Sehingga bid'ah itu adalah suatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya di dalam agama. Wal bid'atu fil istilahi syar'i laha iddatu ta'rifatin 'inda al-ulama yukammilu ba'daha ba'dha. Bid'ah dalam pengertian syariat itu memiliki banyak pengertian disebutkan oleh para ulama, dan ini menyempurnakan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, saling menyempurnakan. Di antaranya pengertian bid'ah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-bid'atu fid dini hiya ma lam yashra'hu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah di dalam agama itu adalah sesuatu yang belum pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Suatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, suatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, maka itu bid'ah. Wa huwa ma lam ya'mur bihi amran ijab wal istihbab. Yaitu tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulnya, baik itu perintah yang mengandung kewajiban atau perintah yang mengandung perkara sunnah. Sama sekali tidak ada contohnya. Ya, dan semua itu adalah fiddin, di dalam agama. Ya, fiddin, di dalam agama. Qala wal bid'atu naw'an. Ibnu Taimiyah mengatakan wal bid'atu naw'an. Bid'ah itu ada dua macam. Naw'un fil aqwali wal i'tiqad. Yang pertama adalah bid'ah di dalam ucapan dan di dalam keyakinan. Bid'ah di dalam ucapan dan keyakinan. Wa naw'un fil af'ali wal ibadat. Bid'ah di dalam perbuatan dan ibadah, dalam amaliyah. Berarti ada bid'ah keyakinan dan ada bid'ah dalam amaliyah. Qala wa hadha ats-tsani yatadhamman al-awwal kama anna al-awwal yad'u ila ats-tsani. Yang kedua ini mengandung yang pertama, sebagaimana yang pertama menyerukan kepada yang kedua. Maknanya apa? Bid'ah amaliyah itu mengandung bid'ah keyakinan. Sebagaimana bid'ah keyakinan itu menyerukan dan menghantarkan kepada bid'ah amaliyah. Orang punya keyakinan, ya, ini adalah sebuah ibadah. Dia yakini taqarrub kepada Allah. Akhirnya dia mendorong dia untuk beramal. Ya, mendorong dia untuk mengamalkannya. Contoh orang berzikir. Zikir ibadah yang disyariatkan. Tapi dia punya keyakinan bahwa zikir itu harus apa? Dengan cara demikian dan demikian. Zikirnya harus dengan bersuara kencang, berjamaah, rame-rame, kemudian dipukulkan apa? Rebana dan gendang-gendang, kemudian harus dengan apa? Diyakini dengan gerakan kepala ke kanan dan ke kiri, atau mungkin sampai menari-nari. Ini mereka yakini sebagai ibadah, yang akhirnya mendorong mereka untuk beramal, sehingga mereka ingin mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Ini bid'ah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, baik secara keyakinan maupun secara amaliyah. Wa kana alladhi bana alaihi Ahmad wa ghairuhu madhahibahum anna al-a'mala ibadatun wa 'adat. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dan yang lainnya bahwa amal-amalan itu adalah ibadah dan adat. Ibadah dan adat. Fal aslu fil ibadat, maka hukum asal ibadah itu lam yusra' minha illa ma syara'ahu Allah. Hukum asal ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali ada syariatnya dari Allah. Hukum asal ibadah tidak boleh seorang itu mengerjakannya
kecuali ada syariatnya dari Allah. Wal aslu fil adat annahu la yuhdhar minha illa ma hadhar Allah. Sedangkan perkara-perkara adat, kebiasaan, perkara-perkara duniawi, maka itu hukum asalnya tidak terlarang sampai ada larangan dari Allah. Bedakan ya, hukum syar'i, hukum ibadah pada asalnya tidak dibolehkan seorang beramal sampai ada syariat perintahnya. Hukum duniawi, hukum adat duniawi pada asalnya dibolehkan, tidak terlarang sampai ada larangannya. Nah, berarti contoh, sekarang dalam masalah ibadah, apakah seorang boleh membuat tata cara ibadah sendiri? Tidak boleh. Harus ada syariatnya. Tidak ada syariatnya, maka tidak boleh. Tapi hukum dunia, hukum adat, selama tidak melanggar syariat, maka dibolehkan. Ya, kita ketika datang kemari, ada yang jalan kaki, boleh, tidak dilarang. Ada yang naik motor, fadhol, dibolehkan. Ada yang naik mobil, silahkan. Ya, kalau ada yang punya kuda, boleh ya, parkir bawah situ, tidak terlarang. Karena ini perkara apa? Adat, kebiasaan, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah ibadahnya, maghribnya ditambah 1 rakaat jadi 4 rakaat, jelas tidak boleh. Karena hukum asalnya syariatnya 3, boleh ditambah. Nah, ini banyak orang yang gagal paham. Ketika disebutkan bid'ah, langsung sudah tidak terima. Kalau begitu mikrofon buang, HP-nya buang. Ya akhi, ini masalah apa? Kita bicara ibadah, agama. Kalau urusan dunia silahkan antum. Ya, silahkan. Nah, ini banyak orang yang tidak terima karena tidak paham tadi. Seakan-akan suatu yang baru akhirnya dihukumi bid'ah. Suatu yang baru bid'ah, bukan. Yang dihukumi bid'ah itu dalam urusan agama yang tidak ada contohnya. Kalau urusan dunia silahkan, silahkan. Sehingga Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi, kalian tentang urusan dunia lebih tahu dari kami. Silahkan, selama itu tidak melanggar. Ya, selama itu tidak melanggar aturan syariat. Kemudian Ibnu Taimiyah, kita baca sedikit lagi Ibnu Taimiyah, kemudian kita lanjutkan selanjutnya nanti pertemuan depan. Wa qala aidan, Ibnu Taimiyah mengatakan, wal bid'atu ma khalafa al-kitab was sunnah au ijma' salafil ummah min al-i'tiqadat wal ibadat. Bid'ah itu termasuk pengertiannya kata Ibnu Taimiyah adalah perkara yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah dan menyelisihi kesepakatan para salaful ummah, kesepakatannya para sahabat, kesepakatannya para tabi'in dalam perkara akidah dan ibadah. Apa yang telah disepakati oleh salaful ummah, para sahabat dan tabi'in, tabi'in, kemudian diselisihi, maka perselisih atau hal yang menyelisih itu dihukumi bid'ah. Menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma'. Ka'aqwalil khawarij. Seperti apa itu? Seperti keyakinan-keyakinan khawarij. Ini menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma'nya salaful ummah. Warrawafid, dan keyakinan kaum syiar rafidah, menyelisihi Al-Quran dan sunnah, menyelisihi ijma'nya para salaful ummah. Wal qadariyah, wal jahmiyah, begitu juga bid'ahnya Qadariyah, Jahmiyah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Wa kalladzina yata'abbaduna birraqsi wal ghina'i fil masajid. Seperti juga sebagian orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara menari, bernyanyi di masjid. Ini sudah ada di zaman Ibnu Taimiyah, bahkan sebelumnya. Ibnu Taimiyah meninggal tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. Sekarang 1444. Berarti berapa tahun yang lalu? 600? Ya, 600-an tahun yang lalu. Sudah ada mereka orang-orang yang bernyanyi di masjid, menari-nari di masjid. Yang mereka yakini itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan heran, di zaman kita semakin banyak orang, ya, karena semakin jauh zamannya dengan zaman Nabi, maka semakin banyak bid'ah-bid'ah dan penyimpangan dalam agama. Nah, ini perkara bid'ah, ya. Walladzina yata'abbaduna bihalqil liha,
Mohon maaf, Ibnu Taimiyah yang ngomong, bukan ana. Kata Ibnu Taimiyah, sebagian orang ada yang taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara memotong jenggot. Ini mereka yakini sebagai ibadah. Bukan memotong jenggotnya dalam artian bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat biasa. Karena apa? Biar terlihat tetap muda semuanya. Atau biar terlihat tetap apa? Klimis. Akhirnya apa? Bukan laki beneran, hilang lakinya. Ya. Dia berbuat dosa tadi, tapi lebih ringan. Karena dia tidak meyakini itu sebagai ibadah. Tapi kalau sampai dia meyakini itu sebagai taqarrub, ibadah kepada Allah, ini lebih berat. Lebih berat. Dan ternyata ada. Ya, wa aklil hashisha. Ada yang mereka ini apa? Kalau bahasa hashish itu, mohon maaf, hashish itu sabu-sabu, ganja, itu namanya hashish. Banyak orang yang ingin berzikirnya semakin gila dalam berzikir, maka dia akan makan itu atau dia apa? Memakai itu sehingga sampai dia tidak sadarkan diri dalam berzikir, kata mereka. Dan itu dipakai. Ya, dipakai oleh mereka sampai hari ini ada. Karena ingin apa? Berzikir dengan kuat sampai hilang kesadarannya dengan cara itu. Dan ini ada di zaman Ibnu Taimiyah sudah. Wa anwa'i dzalika minal bid'ah allati yuta'abbadu biha tawaifun minal mukhalifin lil kitabi was sunnah, dan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang itu dijadikan sebagai ibadah oleh berbagai kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ada yang mereka beribadah tapi dengan cara berzina. Seperti siapa? Kaum Syiah Rafidhah. Mereka punya keyakinan apa ibadah mereka? Nikah mut'ah. Tapi hakikatnya berzina. Ya, sehingga mereka mengatakan Syiah sejati dia harus pernah meskipun sekali nikah mut'ah dalam hidupnya. Kalau belum pernah nikah mut'ah, maka itu masih imitasi. KW Syiahnya. Keyakinan mereka demikian. Ya. Ini di antara bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh ahlul bidah sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tentu jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang disampaikan? Fadhal. Ada yang ditanyakan? Ini ada pertanyaan. Bolehkah kita, ini harus dibaca semua ya, biar paham ya. Bolehkah kita memfavoritkan seorang ustadz yang memiliki wajah tampan dan berakhlak mulia, namun kita sering jatuh kepada sikap yang berlebihan, yaitu marah karena ustadz yang kita favoritkan dihina dan cemburu ketika mendengar berita ternyata ustadz yang kita favoritkan baru saja menikah lagi. Yang demikian ini apakah anak termasuk taklid buta dan cinta buta? Ini anak nggak yakin kalau pertanyaan dari ikhwan. Ya, pertanyaannya dari sebelah. Kalau nggak hadir ini berarti. Wal musta'an. Ini perkara-perkara yang harus dijauhi. Ya, ini hulu berlebih-lebihan, dan ini termasuk ta'assub yang berbahaya. Ya, berarti kita cinta kepada ustadz tersebut bukan karena manhajnya, bukan karena ilmunya, ya kan? Tapi karena hawa nafsu kita. Kalau kita benar cinta sama ustadz tersebut, ya, kita benar-benar ittiba, mengikuti apa yang diajarkan dengan benar, maka kita akan bahagia dong melihat ustadznya bahagia, ya enggak? Benar? Iya. Ya, nah tidak boleh, terutama akhwat, ya, ibu-ibu boleh nonton di YouTube, tapi usahakan nggak usah mandangin ustadznya. Ya, bawa buku aja sambil dengerinnya. Boleh ngelihat di sini kita, tapi tidak usah ngelihat ustadznya. Ya, wah, ini berbahaya.
Dan terutama para suami, jaga istrinya. Ya, meskipun itu melihat ustadz, tetap jaga istrinya. Ya, perhatikan. Yang punya TV juga perhatikan. Siapa yang di setel? Kalau hari-hari itu saja mencurigakan. Ya, alhamdulillah kita nggak masuk TV. Wah, kata jangan. Ini termasuk hulu ya. Kalau kita benar cinta sama ustaz tersebut karena ilmu dan manhajnya, doakan kebaikan untuknya. Ya, terlebih ustaz tersebut bisa melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan ustaz. Doakan mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan Allah jaga keluarganya. Kalau memang anti masih belum berkeluarga, tafadhol mendaftar ke ustadznya. Siapa tahu jodoh, kan nggak masalah. Wah, kata. Ya. Tapi jangan, ini sikap hulu dan berlebih-lebihan. Harus dibersihkan hatinya, ya. Ingat, yang kita cari ilmunya, ya. Dan ini anak afwan di beberapa postingan yang di-share oleh sebagian ikhwan, ya. Ini perbincangan di kalangan sebagian akhwat. Kalau melihat kajian-kajian di TV, mereka akan sebut, Ustadz Fulan kalau pakai baju itu Masya Allah. Tapi kalau lagi pakai ini, aduh, enggak. Akhirnya yang dibicarakan apa? Fisiknya, bukan ilmunya. Ya, ini hati-hati. Syaitan akan masuk dari berbagai cara dan akan menggoda dari berbagai cara. Ya, wah kata. Kita bersihkan hati kita, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut. Daib. Kalau kita masih bisa menjaga, lanjutkan untuk mengambil faedah. Kalau tidak bisa, maka usahakan, ya, usahakan berpindah dulu sementara, ya, agar tidak terfitnah tersebut. Wallahu a'lam. Apakah benar kucing itu hewan kesayangan Rasulullah dan bahkan ada yang bilang memelihara kucing itu sunnah? Anak pribadi tidak suka dengan hewan kucing karena ada beberapa sebab. Yang demikian ini apakah termasuk membenci sunnah Rasulullah? Tidak, ini tabi'i ya, kembali kepada kita masing-masing. Kalau kucing, kucing hukum asalnya hewan yang berkeliaran, kata Nabi, tawafin, yang berkeliaran di sekitar kita, sekitar rumah kita, kata Nabi. Ya, sehingga Abu Hurairah dikenal dengan apa? Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ada orang masuk surga karena sebab hewan, ada yang masuk neraka karena sebab hewan, termasuk sebab kucing. Dia kurung kucing tersebut, kemudian dia biarkan tidak dikasih minum dan makan. Ini menyiksa hewan, diancam dengan neraka oleh Nabi SAW. Kalau ada yang suka kucing, maka jangan hulu. Ada orang suka kucing tapi sampai hulu. Antum melihat ya? Biasanya orang-orang suka seperti itu hulunya luar biasa, tidur sama kucing, yang disayang kucing, bangun kucing, ya, kucing. Nah, kalau kita tidak suka karena sebab apa? Ya mungkin karena ada orang bilang punya penyakit apa? Alergi atau punya asma atau yang sebagainya, ya. Maka ini tidak termasuk dari membenci sunnah Nabi SAW, ya, tidak termasuk dari membenci sunnah Nabi SAW. Pada saat tabligh akbar, bolehkah panitia akhwat ikut campur mengatur jadwal kajian yang telah ditentukan oleh seorang ustadz yang menjadi pemateri karena judul kajiannya menyinggung perasaan akhwat? Disebut di sini contohnya bab poligami. Ini nggak tahu dua soal ini. Taib. Hukum asalnya panitia kajian itu dia mengusulkan, Ustadz, kami punya usulan tema kajian untuk kami. Kalau ternyata ustadznya lebih memilih, oh saya sudah punya, sudah kita hormati pilihan ustadz. Bisa jadi ustadz itu melihat kondisi mad'um, kondisi para hadirinnya, dia tahu lingkungan sekitarnya, dia tahu kondisi yang terjadi, sehingga dia ingin menyampaikan ilmu tersebut atau ingin membantah syubhat-syubhat terkait dengan tema tersebut. Ya, kayaknya termasuk dari adab kepada guru, adab kepada ustadz. Ya, kita hanya mengusulkan, ustadz yang akan menentukan. Nah, kalaupun itu ternyata bab itu
menyinggung perasaan akhwat, wallahi bukan menyinggung. Kalau anti terasa tersinggung, bagaimana dengan Al-Quran yang Allah firmankan? Ya, Allah firmankan dalam Al-Quran, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i." Kam berapa? Mathna wa thulatha wa ruba'. Allah perintahkan nikahilah wanita itu. Berapa? Sebutin berapa? 2, 3, 4. Kalau tidak mampu dan takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, 1 saja. Diopeni baik-baik, ya, dan banyak bersyukur. Insya Allah akan tambah kebahagiaannya, Allah tambah keberkahannya. Wahakala. Nah, insya Allah judulnya tidak menyinggung, karena itu semua dari syariat, ya. Maka hendaknya kita bisa memahami apa yang akan disampaikan Ustadz. Jangan nanti, oh ya, dia Ustadz kami setuju, Ustadznya ngisi nggak ada yang datang. Jangan, ya. Ustadznya di prank namanya, jangan. Insya Allah ada kebaikan, apa yang dipilihkan oleh Ustadz, insya Allah sudah mengetahui mungkin kondisinya dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, membersihkan hati kita untuk bisa menerima apa saja yang disyariatkan oleh Allah, apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tanpa kita memilah dan memilih sesuai hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.